Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifat Kamaluddin Yasir dengan NIM 2400553 dari program studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang wilayah neotropik atau yang biasa kita kenal dengan wilayah persebaran fauna di dunia. Sebelum kita bahas lebih lanjut materi tentang wilayah neotropik, kita kilas balik sedikit nih. Kayak dari materi apa sih wilayah neotropik ini? Jadi, wilayah neotropik merupakan istilah salah satu dari kawasan persebaran fauna di dunia. Jadi selain wilayah neotropik, itu ada wilayah-wilayah lain yang jadi persebaran fauna di dunia. Seperti wilayah Paleartik, wilayah Neartik, wilayah Oriental, wilayah Australis, dan wilayah Ethiopia, serta yang terakhir ada wilayah neotropik yang akan saya bahas. Nah, dari masing-masing wilayah-wilayah tersebut itu memiliki ciri khas lingkungannya, flora dan faunanya sendiri, serta letak geografisnya sendiri. Wilayah neotropik. Apa yang dimaksud wilayah neotropik? Nah, secara singkat, wilayah neotropik adalah salah satu dari 8 wilayah biogeografi yang berada di permukaan bumi. Wilayah neotropik ini meliputi Amerika Tengah, Karibia, dan Amerika Selatan. Nah, berikut kira-kira gambaran peta persebaran di wilayah neotropik. Itu tuh terdiri dari negara-negara seperti Meksiko, Brazil, Peru, dan Chile. Serta ada pulau-pulau lain seperti Rio Plata dan Hanama dan Hispaniola itu. Lalu lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya ini tuh ada ciri-ciri fauna di wilayah neotropik. Sama seperti manusia yang memiliki ciri khasnya masing-masing, hewan pun seperti itu. Di mana setiap hewan memiliki ciri khasnya tersendiri walaupun termasuk ke dalam jenis hewan yang sama. Misalnya yang terdapat di dalam poin pertama, bahwa neotropik memiliki banyak spesies burung. Nah, spesies burung endemiknya di wilayah neotropik seperti rea atau burung unta, terus tinamous, toucan, burung ayam batu, kolibri lebah, macau, huatzin, dan guacharo. Kemudian pada poin kedua dijelaskan di situ bahwasanya wilayah neotropik memiliki ciri-ciri banyak hewan mamalia. Seperti yang kita tahu, hewan mamalia merupakan hewan yang melahirkan dan menyusui. Di wilayah neotropik ada yang namanya kelompok Senarta. Senarta merupakan kelompok mamalia endemik di wilayah neotropik. Senarta adalah sekelompok kecil mamalia eutherian, insektivora dan herbivora dengan tubuh kecil hingga sedang, sekitar 60 kg. Nah, contoh hewan Senarta adalah sloth, terenggiling, dan armadillo. Lalu yang terakhir, di poin yang terakhir itu ada banyak fauna vertebrata atau hewan bertulang belakang. For your information, ada salah satu karakteristik hewan yang terbagi jadi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa melihat gambar ini. Ya, inilah kurang lebih klasifikasi hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, di bagian vertebrata itu dibagi lagi, ada yang berdarah panas, ada yang berdarah dingin, di mana masing-masingnya itu memiliki hewannya di berbagai golongan seperti mamalia, burung, ikan, dan reptil serta amfibi gitu. Terus di invertebrata itu ada ya seperti semut, kalajengking, kecoa, laba-laba, dan semacamnya. Seperti itu. Lalu lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini kita masuk ke dalam jenis-jenis hewan di wilayah neotropik. Ya, untuk yang pertama ini ada burung. Seperti ciri-ciri di poin pertama ya, kalau misalnya wilayah neotropik ini tuh memiliki banyak sekali spesies burung. Nah, kita bisa lihat di sini. Contoh dari spesies burung endemiknya adalah rea atau burung unta Amerika. Nah, inilah kurang lebih gambarnya yang seperti ini. Terus ada tinamous, toucan, burung ayam batu, kolibri lebah, macau, huatzin, dan guacharo, burung minyak gitu. Nah, kurang lebih inilah gambar-gambaran hewan-hewannya ya yang termasuk ke dalam burung gitu. Lalu lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya ada mamalia.
Nah, seperti yang poin kedua juga ya tadi ya, kalau misalnya di wilayah neotropik ini tuh banyak sekali hewan mamalianya gitu. Jadi wilayah neotropik ini memiliki 32 mamalia dengan 16 diantaranya adalah fauna endemik. Oh ya, sebelum kita masuk lebih lanjut ya, fauna endemik ini tuh maksudnya adalah fauna yang hanya bisa ditemukan di wilayah tersebut gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya fauna endemik wilayah neotropik, maka ini adalah hewan-hewan yang kebanyakan atau hanya bisa ditemukan di wilayah neotropik gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu, salah satu kelompok mamalia yang ada adalah kelompok Senarta. Endemiknya adalah sloth, terenggiling, dan armadillo. Nah, ini gambaran terenggiling nih teman-teman. Nah, selain itu juga terdapat juga spesies pengerat dan spesies kelelawar gitu. Terus lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya ada di bagian jenis hewan ikan ya. Jadi neotropik ini tuh memiliki ikan endemik seperti ikan piranha, lungfish Amerika Selatan, lungfish Ethiopia, dan belut listrik. Namun di neotropik tidak ditemukan ikan mas. Namun di wilayah neotropik tidak terdapat berang-berang, landak, hiena, dan anthropoid ape seperti simpanse dan gorila. Kemudian lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada amfibi. Nah, salah satu ilmuwan S. N. Stewart dalam buku berjudul Threatened Amphibian of the World yang dirilis tahun 2008 menyebutkan wilayah neotropik memiliki 2.916 spesies amfibi dengan 96% adalah endemik. Jadi kayak 96% gitu ya. Spesies amfibi itu tuh merupakan wilayah fauna endemik di wilayah neotropik gitu teman-teman. Nah, keseluruhan spesies tersebut mencakup katak, kodok, dan salamander. Nah, ini nih kayak gambaran kodok, katak, terus ini salamander nih. Keren kayak naga ya teman-teman. Lalu yang terakhir selanjutnya ada yang selanjutnya ada reptil. Ya, wilayah neotropik juga dipenuhi oleh berbagai macam reptil. Salah satu reptil endemiknya adalah kadal santusia. Reptil lain yang menempati wilayah neotropik adalah buaya, caiman, tokek, kura-kura, ulat piton, anaconda, dan berbagai spesies ular lainnya. Jadi memang wilayah neotropik ini tuh juga dikenal sebagai wilayah yang kaya akan hewan-hewan reptil gitu teman-teman. Jadi kayak sebisa mungkin kalau misalnya Anda ada kesempatan berkunjung ke negara-negara yang ada di wilayah neotropik, selalu berhati-hatilah. Apalagi kalau misalnya kalian anak geografi yang suka naik-naik gunung, kayak gitu itu selalu tetap berwaspada teman-teman karena banyak banget hewan reptil ya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan serta ilmu pengetahuan bagi teman-teman semuanya sekalian gitu. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.